Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kuneja Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 2B. Nah, di sini saya akan membuat video hands on tentang lab session 4.3.4 lab research interest based networking atau IBN. Nah, di sini ada 3 objek, yaitu yang pertama kita disuruh menjelajahi website IBN. Kemudian yang kedua kita disuruh mengenali IBN itu apa. Kemudian yang ketiga kita suruh jelajahi permintaan komunitas IBN dan buat ide kita sendiri, seperti itu. Kemudian kita langsung saja ke part pertama. Di part pertama kita disuruh mengekspor apa itu Interest Based Network atau IBN. Nah, di sini ada websitenya, kita buka saja di sini. Nah, di sini website IBN tadi. Nah, saya sudah membacanya tadi, jadi kita lanjut saja langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, yang pertama, what is Based Networking atau IBN? Nah, artinya itu apa itu IBN? Nah, di sini IBN itu adalah pendekatan jaringan di mana sistem jaringan mengerti maksud dan tujuan bisnis, maksud atau tujuan bisnis dan secara otomatis menerapkan kebijakan jaringan untuk memenuhi tujuan. Seperti itu. Kemudian langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. List at least two resource for using IBN. Yang artinya sebutkan setidaknya 2 alasan mengapa menggunakan IBN itu. Nah, yang pertama, dia mengurangi kompleksitas dalam pengelolaan jaringan dengan otomatisasi. Nah, yang kedua, meningkatkan keamanan dan kendala karena jaringan dapat beradaptasi
secara real time terhadap ancaman dapat ancaman atau perubahan kebutuhan, seperti itu. Kemudian lanjut ke part 2, introduce to Internet networking with Cisco DevNet. Nah, di sini ada websitenya. Tadi juga sebelum saya buat video ini, saya telah membaca websitenya. Nah, jika ini kalian boleh membuka websitenya agar bisa membacanya sendiri, seperti itu. Yang pertanyaan selanjutnya, di sini kita di part 2 ini atau bagian 2 kita disuruh mengenalkan apa itu IBN dengan Cisco DevNet. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu what is the first step to get started and hands-on with coding? Artinya apakah pertama kali untuk memulai coding dengan IBN? Nah, kita jawab, langkah pertamanya adalah bergabung dengan Cisco DevNet, kemudian mengakses lab DevNet, kemudian dan mulai mempelajari API dan model jaringan yang digunakan dalam IBN. Nah, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. With IBN in use, what should happen if a business owner specific and insert intents to the network? Artinya di sini dengan menggunakan IBN, apakah yang terjadi jika pemilik bisnis memberikan internet ke jaringan? Nah, di sini jaringan, kita jawab jaringan secara otomatis akan menganalisis, menerjemahkan dan menerapkan kebijakan yang sesuai untuk memenuhi maksud tersebut. Proses ini tanpa perlu konfigurasi manual,
seperti itu. Kemudian kita lanjut ke part 3, explore IBN community request and share your own. Nah, di sini ada websitenya, yaitu di bagian 3 ini kita disuruh jelajahi komunitas IBN dan buat ide kita sendiri. Nah, di sini ada websitenya, karena website belum ada, makanya kita disuruh membuat ide agar dimasukkan ke dalam website ini, seperti itu. Nah, kita jawab pertanyaan di sini. Di bagian 3 ini kita disuruh membuat ide. Yang pertama, auto device. Yang kedua, dynamic bandwidth. Nah, yang pertama ini auto isolate invert device, yaitu dia akan otomatis memutuskan koneksi perangkat yang terdeteksi di malware. Nah, yang kedua, dinamika bandwidth location. Nah, di sini dia akan mengalokasikan bandwidth berdasarkan prioritas aplikasi, seperti itu. Kemudian lanjut ke create your own instance on the Kisco different website and post it below. Nah, di sini kita masukkan yang pertama judul yaitu secure IoT device at night. Nah, yang kedua, detail eventnya. Detail eventnya saat waktu menunjukkan pukul 10 malam semua perangkat IoT akan diisolasikan dari internet. Nah, seperti itu. Kemudian salah, di sini kita masukkan judulnya saja karena title, dan ini kita masukkan di sini. Nah, event detailnya. Nah, kemudian kita masuk reflection. Can you think of use case for IBN then that what you found in the 3 website? Artinya, apakah kamu bisa memikirkan kasus
penggunaan IBN lain selain dari 3 situs di atas. Seperti itu. Kita yang pertama pengaturan jaringan untuk ruang belajar atau lab kampus. Yang kedua, jaringan rumah tangga yang otomatis memprioritaskan koneksi video call saat jam kerja. Yang ketiga, sistem smart city yang menyesuaikan koneksi CCTV berdasarkan aktivitas keramaian. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini, what type of programming skill do you think you'll need to deploy IBN? Nah, yang artinya skill pemrograman apa yang diperlukan untuk menerapkan IBN. Seperti itu, yaitu satu, kita dasar Python. Kemudian dua, pengetahuan tentang RESTful. Yang ketiga, kemampuan menggunakan model JSON, kemudian dan netconf. Kemudian yang terakhir yaitu 4, pengalaman dengan DevOps tools seperti Ansible atau Git. Nah, seperti itu. Setelah selesai kita isi, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.